Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan nama. Nama lengkap saya Yusri Nuha, NIM 2019 520041. Saya kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum atau ringkasan teknik lalu lintas. Langsung saja. Kinerja lalu lintas. Kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat, kejenuhan, atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik arus lalu lintas dan lingkungan jalan untuk kondisi existing maupun untuk kondisi desain. Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas. Lanjut, ada arus lalu lintas. Alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Sekian banyak kendaraan dengan berbagai jenisnya di jalan raya saling berinteraksi satu sama lain dengan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Untuk mengevaluasi kapasitas jalan maupun merencanakan jalan baru, tinjauan diawali dengan evaluasi arus lalu lintas dan pemahaman. Ada karakteristik arus lalu lintas. Volume. Kuantitas pengukurannya jumlah kendaraan per satuan waktu, jumlah penjalan kaki atau sepeda per satuan waktu. Ada kecepatan delay dan antrian, waktu, jarak, kecepatan, waktu atau jarak, tundaan, panjang antrian, konsentrasi atau kerapatan kendaraan per satuan panjang. Ada jenis fasilitas jalan. Jenis fasilitas jalan arus tak terganggu, jalan bebas hambatan atau jalan tol. Kalau arus terganggu, persimpangan bersinyal, persimpangan tak bersinyal, bundaran. Ada juga tipe jalan perkotaan, jalan 2 lajur 2 arah, jalan 4 lajur 2 arah, tak terbagi atau tanpa median, terbagi dengan median. Jalan 6 lajur 2 arah terbagi, ada jalan 1 arah. Lanjut. Pengertian dari ketiga kelompok jalan tersebut adalah ada jalan arteri, kolektor, sama lokal. Kalau arteri adalah jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Kalau lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Lanjut, rekayasa lalu lintas. Serangkaian usaha dan kegiatan meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memeliharakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Metode perancangan ruang lalu lintas di jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan efisien dari sudut pandang pembiayaan pengguna lahan menurut Putranto. Suatu tahap dari rekayasa transportasi yang menyangkut perencanaan geometri dan operasi lalu lintas dari segala macam jalan, terminal, tanah sekitarnya serta hubungan dengan jenis angkutan lainnya. Perencanaan transportasi meliputi studi transportasi regional, jaringan jalan, sistem transportasi, peningkatan dan distribusi lalu lintas, dampak lingkungan. Perencanaan geometri jalan meliputi perencanaan jalan baru, kecepatan rencana, alinyemen horizontal, vertikal, kelandaian, kemiringan, dan potongan melintang. Perancangan ulang jalan dan persimpangan lama untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan. Lanjut, ada masalah lalu lintas, faktor manusia, kendaraan, jalan, lingkungan. Kalau faktor manusia itu mulai dari mental, perilaku, etika, sopan santun, toleransi, kematangan dalam pengendalian emosi, serta kepedulian pengguna jalan yang membudaya. Pengetahuan dan pemahaman terhadap setiap aturan karakteristik kendaraan, keterampilan dan mengendalikan kendaraan. Lanjut, ada faktor kendaraan, lingkungan jalan. Faktor kendaraan, kuantitas kendaraan, kualitas kendaraan, penggunaan kendaraan diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan, mengurangi jumlah korban kecelakaan pada pemakai jalan lainnya, mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor. Kendaraan dapat tetap lain jalan, komponen kendaraan selalu dalam kondisi siap untuk dioperasionalkan. Faktor lingkungan, penglihatan, sentuhan, pendengaran, kebisingan, cuaca. Lanjut, ada pembahasan arus lintas, ada variabel lalu lintas, kapasitas, tingkat pelayanan,
Jenis arus lalu lintas ada arus tidak terganggu, arus yang ditentukan oleh interaksi kendaraan, dan interaksi kendaraan jalan. Contoh, kendaraan di jalan tol atau jalan raya antar kota. Ada arus terganggu, arus yang ditentukan atau diatur oleh alat atau cara dari luar eksternal, misalnya lampu atau marka lalu lintas. Interaksi kendaraan dan interaksi kendaraan. Jalan mempunyai peranan kedua dalam menentukan arus lalu lintas. Lanjut. Sini ada definisi dan klasifikasi. Ada jalan perkotaan berkembang secara permanen dan menurun pada satu sisi jalan. Lanjut, tipe-tipe perhitungan. Di sini ada tipe-tipe perhitungan. Ada kecepatan arus bebas, kapasitas, derajat kejenuhan, kecepatan pada kondisi arus sesungguhnya, arus lalu lintas yang dapat dilewatkan oleh segmen jalan tertentu dengan mempertahankan tingkat kecepatan atau derajat kejenuhan tertentu. Lanjut, di sini ada arus dan komposisi lalu lintas. Ada kendaraan ringan. Kalau kendaraan ringan itu kendaraan bermotor 2 atau beroda 4 dengan jarak as 2,0 sampai 3,0 meter. Termasuk itu mobil penumpang, opelet, mikrobis, pick up, dan truk kecil sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Kalau kendaraan berat itu kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dari 3,5 meter, biasanya berada lebih dari 4. Itu termasuk bis, truk 3 as, dan truk kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Terus ada kendaraan bermotor roda 2 atau 3, termasuk sepeda motor dan kendaraan beroda 3 sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Lanjut, ada pengertian andalil. Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi pembangunan dapat melayani atau lalu lintas yang ada existing dan lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan tersebut. Lanjut, ada manajemen lalu lintas, suatu proses pengaturan pasokan supply dan kebutuhan atau demand sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa penambahan personal baru. Manajemen lalu lintas biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah lalu lintas jangka pendek atau yang bersifat sementara. Pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam pengguna ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Lanjut, ada manajemen lalu lintas. Menampung lalu lintas sebanyak mungkin, menampung penumpang sebanyak mungkin, kapasitas, memberikan skala prioritas. Tujuan manajemen lalu lintas itu mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas atau ukuran kenyamanan yang tinggi, meningkatkan keselamatan dari pengguna, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada, mempromosikan pengguna energi secara efisien. Lanjut, ada analisis kebutuhan parkir. Definisi parkir suatu keadaan di mana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu, tidak bersifat sementara. Identifikasi masalah parkir berdasarkan jenis moda angkutan. Ada parkir kendaraan bermotor, kendaraan roda 4, parkir kendaraan tidak bermotor itu ada becak berdasarkan lokasi parkir di badan jalan, parkir di luar badan jalan. Permasalahan parkir itu ada aktivitas suatu pusat kegiatan yang akan menimbulkan aktivitas parkir kendaraan yang berpotensi menimbulkan masalah, antara lain tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan tersedia sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lintas. Lanjut, ada kebijakan parkir. Kebijakan parkir menemukan suatu kompromi antara banyaknya ruang dan peruntukan kendaraan bergerak. Kita bisa lihat kebijakan parkir sini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kata atau salah kata yang disampaikan, mohon maaf. Dan sekian. Terima kasih.